Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 Statistika akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu materi tentang uji non-parametrik dengan metode Saintes. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Takdir. Nama saya Danindra Ardiansa Alfarel. Saya Muhammad Arif Kurniawan. Nama saya Tiara Rawatista Putri. Saya Eva Lutfiana Aljana. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya serahkan kepada Saudara Danindra Ardiansa Alfarel untuk menyampaikan materi. Ya, terima kasih untuk Saudara Rizal. Apa itu Saintes Method? Saintes atau uji tanda adalah metode non-parametrik yang digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara dua kelompok atau kondisi. Metode ini digunakan ketika data tidak memenuhi asumsi distribusi normal atau tidak ada asumsi tentang bentuk distribusinya. Next. Uji tanda dalam kurung Saintes merupakan salah satu prosedur uji non-parametrik untuk menguji beda rata-rata dua kelompok sampel berpasangan. Misalkan ada dua kelompok uji terkait, sebut XA dan XB. Hipotesa uji tanda untuk membuktikan kemungkinan nilai selisih dari dua hipotesa tersebut yang bertanda positif dengan negatif lebih banyak mana. Rho dalam kurung XA lebih dari XB tutup kurung sama dengan Rho dalam kurung XA kurang dari XB tutup kurung sama dengan 0,5. Next. Saintes atau uji tanda digunakan sebagai pengganti metode t-test parametrik ketika data tidak memenuhi asumsi distribusi normal atau ketika data hanya berupa data ordinal atau nominal tanpa informasi tentang perbedaan skala yang pasti. Dengan demikian, Saintes dapat digunakan sebagai alternatif non-parametrik untuk t-test parametrik dalam situasi-situasi tersebut. Next. Nah, ini ada prosedur pengujian hipotesis untuk Saintes. Yang pertama adalah menyatakan hipotesis dan identifikasi klaim. Yang kedua, menemukan nilai kritis atau critical value. Di sini kita membandingkan setiap nilai data dengan mediannya. Jika nilai lebih besar dari median, ganti nilai dengan tanda tambah atau plus. Jika kurang dari median, ganti dengan tanda minus. Dan jika sama dengan median, ganti dengan 0. Langkah yang ketiga adalah menghitung nilai tes hitung. Hitung jumlah tanda plus dan minus yang diperoleh pada langkah kedua dan gunakan nilai yang lebih kecil sebagai nilai uji. Yang keempat adalah membuat keputusan dengan membandingkan nilai uji dengan nilai kritis. Jika nilai uji kurang dari atau sama dengan nilai kritis, maka hipotesis 0 ditolak. Yang kelima adalah membuat kesimpulan. Oke, selanjutnya contoh studi kasus dan pembahasannya. Data berikut adalah luasan dinding bata dengan ukuran meter persegi yang dihasilkan setiap pekerja setiap jam. Gunakan uji tanda atau tes untuk menguji hipotesis pada taraf signifikan 5%, bahwa luasan dinding bata yang dihasilkan setiap jam adalah 1,8 meter persegi. Next. Berikut adalah langkah-langkah. 1. Nyatakan hipotesis dan identifikasi klaimnya. H0 sama dengan 1,8 meter persegi. H1 sama dengan Tidak sama dengan. Mohon maaf, tidak sama dengan 1,8 meter persegi. Selanjutnya, temukan nilai tes dan nilai kritisnya. Bandingkan setiap nilai data dengan median. Jika nilai lebih besar dari median, ganti nilai tersebut dengan tanda tambah. Jika lebih kecil dari median, gantilah dengan tanda minus. Dan jika sama dengan median, gantilah dengan angka 0. Tabel lengkapnya adalah sebagai berikut. Next.
Jadi langkah selanjutnya adalah memberi tanda terhadap setiap respon yang diamati. Nah, berhubung di sini respon yang kita pakai adalah pekerja, maka kita menggunakan langkah yang tadi, yaitu di mana jika nilai respon lebih besar dari median diganti dengan tanda plus, dan jika lebih kecil dari median diganti dengan tanda minus. Jika sama dengan median diganti dengan tanda nol. Kita lihat di sini pekerja satu, dia membuat luasannya 1,5. 1,5 itu lebih kecil daripada nilai rata-ratanya, yaitu 1,8. Berarti di sini kita kasih tanda plus. Begitupun pekerja 2, karena 2,2 itu lebih besar daripada 1,8, maka di sini diberi tanda plus. Nah, untuk di pekerja yang ketujuh, ini nilainya 1,8. Itu tandanya pekerja ketujuh ini nilainya sama dengan hipotesis kita, yaitu 1,8, maka diberi tanda 0. Dengan ini dapat ditemukan N sama dengan 10. Nah, 10 ini diambil dari jumlah total berapa banyak tanda selain tanda 0. Nah, untuk penyelesaiannya, jika N lebih kecil sama dengan 25, maka menggunakan pendekatan binomial. Kan N kita di sini ada 10, maka itu lebih kecil daripada 25, dan kita akan menggunakan pendekatan binomial, di mana untuk P sama dengan Q sama dengan 0,5. Sehingga di mana P itu adalah peluang berhasil dan Q itu peluang gagal. Peluang berhasil dan peluang gagalnya itu sama dengan 0,5. Dan jika dijumlahkan sama dengan 1. Sehingga untuk menentukan nilai kritisnya menggunakan rumus Px sama dengan sigma B dalam kurung X N P, di mana X adalah jumlah frekuensi yang dimana yang kita ambil adalah tanda yang terkecil. Kalau misalnya tanda minusnya yang populasinya sedikit, maka kita ambil tanda minus. Berhubung di sini tanda plusnya populasinya cuma 3, yang ini sama yang ini dan yang ini, maka X-nya kita ambil 3. Dan untuk N adalah banyak sampel, yaitu 10. Jadi, rumus binomial yang kita pakai untuk melihat tabel binomial adalah sigma B dalam kurung 3, 10, dan 0,5. Untuk melihat tabel binomial seperti ini. Nah, di sini ada nilai kolom N, ada kolom X, dan yang di atas itu adalah nilai P. Kan tadi kita pakai nilai P-nya 0,5, berarti kita berpatokan sama yang ini, 0,5 ujung. Kemudian kita cari N-nya dulu. N-nya di sini kan tadi kita 10 dan X-nya 3. Berarti kita fokus ke kolom yang 10, N-nya, dan X-nya yang 3. Dan jangan lupa 0,5-nya, berarti nanti kita akan dapat nilainya di 0,1719 untuk nilai binomialnya. Sehingga langkah ketiga kita bisa dapatkan keputusan yang dimana jika alfa lebih besar dari nilai kritis, hasilnya adalah tolak H0, dan jika alfa lebih kecil dari nilai kritis, hasilnya tidak tolak H0. Berhubung alfa kita lebih besar daripada nilai kritis, yaitu 0,17, sedangkan alfa kita 0,5, maka hasilnya yaitu tolak H0. Kemudian kesimpulannya adalah cukup bukti yang menyatakan bahwa luasan dinding yang dihasilkan setiap jam tukang bekerja adalah 1,8 meter persegi. Dengan nilai kritis yang didapatkan dari tabel binomial adalah 0,1719. Baik, berikut ini adalah langkah-langkah menentukan sign test atau uji tanda menggunakan software Minitab. Yang pertama, langsung kita pencet start, habis itu non-parametric, kemudian sample sign, next. Dan setelah kita pencet itu tadi, kita masukkan variabelnya yaitu pekerja, kemudian kita ganti menjadi tes median dan kita masukkan 1,8 dan alternatifnya not equal dan oke. Dan langkah kedua, kita masuk ke kalkulator. Next.
Nah, di sini kemudian kita masukkan variabel D ke store result in variable, kemudian expressionnya kita pilih pekerja sampai luasan. Habis itu kita oke. Dan ini dia hasilnya, metodenya ada N median of pekerja luasa, deskriptif statistik bisa dilihat sendiri di sini. Kemudian tesnya juga didapatkan H0-nya sama dengan N sama dengan 1,8, H1-nya sama dengan N tidak sama dengan 1,8. Kemudian untuk summary report for pekerjanya bisa dilihat di sini seperti berikut. Dan untuk summary report for luasan bisa dilihat seperti berikut ini. Dan berikut ini Dan berikut adalah contoh soal yang mungkin teman-teman semua bisa kerjakan. Caranya sama, N-nya juga lebih kecil daripada 25, maka menggunakan pendekatan binomial dengan nilai signifikan 5%. Nah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Di sini kami ada quotes. Janganlah berjalan di belakangku, karena mungkin aku tidak dapat memimpinmu. Janganlah pula berjalan di depanku, sebab aku mungkin tidak akan bisa mengikutimu. Tapi berjalanlah di sampingku dan jadilah sahabatku. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dikumur dikunyah. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.